Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini ya, di channel kesayangan Anda ini. Semoga Anda dipenuhi keberlimpahan, menjadi orang yang penuh kebermanfaatan, dijadikan orang sebagai penyalur berkah-berkah dari Sang Pencipta. Anda semua menjadi sehat selalu, dan Anda memilih dan dijadikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ya tentang apa itu caranya supaya diri kita menjadi diri yang bersih. Sebab kalau diri yang bersih, diri kita akan selalu dihinggapi roh Tuhan ya. Diri yang bersih dan diri yang tidak bersih itu sama. Kedua diri tersebut selalu dihinggapi Tuhan atau selalu berhadapan. Karena bentuknya Tuhan itu berada di dalam diri. Kalau Tuhan berada di dalam diri, berarti maknanya Tuhan tidak berjarak dengan kita. Kalau Tuhan tidak berjarak dengan kita, ya kita tidak bisa melihat dengan indera penglihatan atau mata yang ada di dalam tubuh kita. Karena Tuhan berada di dalam diri, masuk ke dalam. Saya sering ditanya oleh orang-orang yang banyak mendapatkan permasalahan ya. Misalnya permasalahan kalau usia muda ya tentang percintaan, tentang pasangannya. Ada yang tentang usahanya yang tidak laku atau bangkrut, bahkan sampai mau jual rumah. Intinya masalah ya. Masalah ada dalam kehidupan kita itu sejatinya netral-netral saja. Pohon saja tidak akan bertumbuh tinggi kalau dia tidak dipotong ya, kalau dia tidak merasakan sakit. Masalah ya adalah sedikit ujian untuk kita agar merasakan sakit sedikit. Yang merasakan sakit ya tergantung respon yang ada di dalam kita. Kalau respon yang ada di dalam tubuh kita itu kita ingin bertumbuh ya, kita responnya respon baik, respon husnudon, ya pasti hidup kita akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau respon dalam hati kita, dalam diri kita, respon ketakutan atau respon kekhawatiran, maka itu sangat berbahaya. Dan respon itu selalu dibaca oleh Tuhan, karena Tuhan berada di dalam ya, bukan di luar, sehingga Tuhan jaraknya sangat dekat dengan kita. Dan apa yang direspon kita akan terjadi di kehidupan berikutnya. Sebab rumusnya itu seperti ini: aku adalah sama persis dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi pikirkanlah baik-baik jika menghadapi masalah ya. Kalau kita berpikir buruk, maka hasilnya akan buruk. Dan kalau kita berpikir baik, maka hasilnya untuk diri kita itu akan menjadi baik. Jadi ya, kalau manusia itu bersama Tuhan, tentu ya dia itu yang ada di dalam harus dikenali dulu ya. Banyak orang berkata kepada saya itu seperti ini: bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini, Kang? Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Solusi sama dengan jalan keluar. Baik permasalahan bab percintaan, banyak orang berkata kepada saya seperti itu. Masalah penjualannya supaya laris, dagangannya supaya laris, masalah pekerjaan, maupun masalah hutang bank yang rumahnya itu mau disita. Ya saya jawablah, tidak ada jalan keluar. Contoh ya Pak Joko ya. Pak Joko itu sebut saja namanya Joko ya, dia itu punya masalah dengan istrinya ya. Dia punya masalah dengan istrinya, dan istrinya itu katakanlah benci sama dia atau mau pegatan ya. Contoh dia Pak Joko tiba-tiba datang ke rumah saya ya,
bertamu kepada saya. Singkat cerita, saya sudah berjumpa Pak Joko. Ceritanya seperti ini. Kong, bagaimana ini saya? Istri saya kok mengeluh kalau gaji saya itu kecil. Istri saya sekarang sedang disukai seseorang yang namanya itu si A, ya. Namanya si A, dia itu mau selingkuh dengan itu si A. Dan saya ini harus bagaimana, Kang? Sedangkan gaji saya kecil. Ini solusinya gimana? Itu kata Pak Joko seperti itu. Ya, saya jawab seperti ini ya. Sesungguhnya tidak ada jalan keluar ya untuk menghadapi masalah. Jika menghadapi masalah, carilah jalan ke dalam. Cari jalan ke dalam, tidak ada jalan keluar. Kalau kita selalu ya sibuk untuk menemukan solusi dari permasalahan kita, sesungguhnya jalan keluar kita tidak akan menemukan solusi. Yang solusi sejati adalah jalan ke dalam ya. Carilah di dalam diri Anda bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut supaya bisa teratasi. Tentu di dalam cerita tersebut Pak Joko sudah paham dengan kata-kata, dengan gaji saya kecil, istri saya mau selingkuh ya, kan harus menaikkan menaikkan gaji, teman-teman, harus menaikkan keuangan. Kalau tidak menaikkan keuangan ya pasti ya tetap tukaran terus sama bojonya ya. Harus menaikkan keuangan. Cara menaikkan keuangan adalah untuk mencari jalan ke dalam ya. Kembali lagi kepada cerita, setiap ada masalah ya carilah jalan ke dalam ya. Sebab apa yang di dalam itu getaran ya. Getaran memancar ke alam semesta sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ya, apa yang digetarkan di dalam hati saat ini itu akan terjadi di kehidupan kemudian hari. Jadi masa depanmu adalah hasil olah getaran rasamu di masa kini. Itu akan menjadikan masa depan. Jangan berpikir tentang masa depan. Sejatinya masa depan itu belum terjadi, sedangkan manusia itu disuruh untuk hidup di masa kini. Harus berpikir di masa kini ya, untuk menata kehidupan masa depan. Jika sibuk di masa depan, maka akan menghasilkan ketakutan. Banyak orang itu seperti itu, yang banyak berpikir di masa depan ya, jika ada masalah pasti akan menghadapi ketakutan. Pikirkanlah kebahagiaan-kebahagiaan, rasakanlah kebahagiaan-kebahagiaan, karena dalam permasalahan tersebut itu akan mencetak suatu peluang yang sangat besar ya. Tanyakan kepada diri kita. Jika kita bertanya kepada diri, maka yang menjawab adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan adalah sang kecerdasan. Kita harus membersihkan diri dulu supaya keajaiban-keajaiban Tuhan akan datang menghadiri kita. Jika kita tidak membersihkan diri kita masih kotor ya, diri kita masih menyimpan dendam, menyimpan dengki, menyimpan iri, menyimpan prasangka buruk, seantai-antai ya teman-teman, maka diri kita tidak akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Karena sejatinya keajaiban dari Tuhan atau mukjizat itu selalu dihadirkan untuk orang-orang yang bersih. Pokoknya andalelah teman-teman. Percaya kepada saya. Jika diri Anda banyak masalah ya, mungkin ya diri Anda lagi sedang kurang bersih ya. Dengan masalah tersebut, Allah atau Tuhan jagat semesta raya mengingatkan diri kita untuk membersihkan diri. Karena sejatinya Allah yang maha suci tidak dapat disandingkan dengan yang tidak suci. Maka bersihkan diri kita. Kalau diri kita sudah bersih ya, batin saja itu bisa terjadi ya. Batin tok bisa jadi kenyataan. Itu seperti itu. Jadi ya, daripada berprasangka buruk, daripada berpikir buruk, mending kita semua itu berpikir yang bagus, berpikir yang bersih, berpikir yang menyenangkan. Hilangkan perasaan prasangka buruk ya teman-teman, karena itu hanya racun untuk diri kita semua ya.
pasti hidup kita itu berkelimpahan. Ciptakanlah di dalam diri agar hidup kita berkelimpahan. Ciptakanlah di dalam diri, karena sesungguhnya manusia itu adalah wakil Allah, manusia co-kreator, karena di dalam manusia ada Allah. Yang menciptakan itu Allah, ya. Yang menciptakan itu Allah, ya. Manusia, di dalam diri manusia ada Allah. Pasti manusia bisa menciptakan, karena dia adalah wakil dari Tuhan di alam semesta. Kalau saya dibantah, yang menciptakan itu Allah, manusia tidak bisa menciptakan. Ya memang manusia tidak menciptakan, karena manusia gelarnya bukan sang pencipta. Allah yang maha menciptakan, dan di dalam diri manusia ada Allah. Jadi manusia bisa mengakses energi Allah itu, sehingga bisa menciptakan apa yang dia inginkan. Ciptakanlah itu. Anda semua pasti bisa, yakin, karena Allah berada di dalam diri kalian. Ya, langsung saja. Apa sajakah itu weton tulang wangi menurut Primbon Jawa dan ciri-cirinya? Weton tulang wangi menurut Primbon Jawa adalah perpaduan antara perasaan dan hari wangi. Perasaan sama dengan tanda petik tulang, dan hari yaitu wangi. Dalam penanggalan Jawa, pasaran dalam primbon mengacu pada salah satu dari 5 hari dalam seminggu kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Hari atau wangian merujuk pada 5 hari dalam seminggu dengan urutan yang berbeda. Dalam keyakinan primbon Jawa, ada weton yang dianggap disukai oleh makhluk gaib atau tulang wangi, termasuk dalam kategori istimewa, ya, yaitu balung kuning, ya, balung kuning, atau bisa mempunyai hodam atau indigo, ya, bahasanya saat ini. Istilah weton tulang wangi mengacu pada weton-weton yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibanding weton lainnya. Seseorang yang lahir dengan weton tulang wangi dipercaya disukai oleh makhluk gaib, ya. Biasanya ini kalau wanita itu cantik, kalau laki-laki itu ya tampan. Tapi kalau disukai makhluk gaib tidak kuat, itu bisa semaputan atau gampang kerasukan, teman-teman. Sehingga terkadang terjadi interaksi energi antara mereka dan alam yang menimbulkan gesekan, ya. Dengan gesekan ini yang tidak kuat bisa geblak, teman-teman, alias semaput. Tapi yang kuat ya aman-aman saja. Apa sajakah itu weton tulang wangi? Yang nomor 1, Senin Pon. Seorang yang lahir dengan weton Senin Pon biasanya memiliki karakter jujur, sabar, dan rendah hati. Mereka juga dikenal pintar, cerdas, dan memiliki wawasan luas. Kemampuan mereka dalam bergaul membuat disenangi oleh banyak orang, ya. Rendah hati Senin Pon. Rendah hati itu orangnya mampu, tapi dia biasa-biasa saja. Orangnya kaya, tapi dia tidak mengetokkan kayanya. Orangnya hebat, tapi dia tidak merasa hebat. Rendah hati lawannya sombong. Sifat utusan Allah atau utusan Tuhan, semua itu rendah hati. Jika manusia di dalam diri manusia sudah meningkat energi vibrasi getarannya di dalam tubuhnya, atau dalam bahasa Arab ya derajatnya meningkat, ya, derajat ketuhanannya, maksudnya derajat spiritualnya meningkat, maka dia akan mempunyai sifat rendah hati. Sebab dia merasa kalau saya begini itu karena adanya Tuhan. Kalau saya tidak ada Tuhan, saya tidak bisa begini. Itu sifatnya yang orang yang rendah hati. Yang berikutnya ada Senen Wage. Senen Wage, seseorang yang lahir dengan weton Senen Wage biasanya memiliki karakter yang mandiri, percaya diri, berani. Mereka juga dikenal rajin, tekun, dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan. Mereka tidak cepat menyerah
dan selalu berusaha keras untuk mencapai yang telah ditetapkan, yaitu ya Senin Wage ya. Anda termasuk dalam kategori weton tulang wangi, mungkin balungnya itu wagi. Yang nomor 3 ada Senin Pahing. Seseorang yang lahir pada weton Senin Pahing umumnya memiliki sifat optimis, ceria, dan menyenangkan. Mereka juga dikenal kreatif, inovatif, dan memiliki banyak ide. Selain itu, senang mencoba hal baru dan tantangan. Mereka juga memiliki bakat di bidang seni, hobi, yang memungkinkan menghasilkan karya-karya menarik dan bermanfaat. Dulu Senin Pahing itu mungkin jadi artis teman-teman, tapi sekarang mungkin dia jadi selebgram. Dia berkarya lalu diupload di TikTok atau YouTube, akan menghasilkan uang yang banyak. Senin Pahing, bersyukurlah Senin Pahing, karena Anda dipilih oleh Primbon Jawa sebagai weton tulang wangi. Yang keempat ada Selasa Legi. Mereka yang lahir pada Selasa Legi biasanya memiliki karakter tegas, kuat, berwibawa, cenderung loyal, setia, dan bertanggung jawab. Selain itu, mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang tinggi yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai masalah dan rintangan. Ya, tadi ya teman-teman, masalah ya sama dengan apa yang ada di luar, sifatnya itu masih netral. Kalau kita memasukkan ke dalam, merespon masalah itu, kita memasukkan masalah ke dalam dan kita mengolahnya negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika masalah yang dari luar itu kita olah dengan positif, hasilnya akan positif. Hasil masalah itu untuk menciptakan hasil ya. Kalau hasilnya buruk, pasti akan buruk. Ujian ya, itu untuk menciptakan hasil. Kalau dalamnya buruk, siswa yang mendapatkan ujian pasti tidak lulus. Kalau dalamnya sudah baik atau pintar, pasti itu lulus. Ya, sifatnya masalah itu masih netral, masih belum. Tergantung bagaimana cara kita mengolahnya. Yang kelima ada Rebo Kliwon. Weton Rebo Kliwon ya termasuk dalam kategori weton tulang wangi menurut Primbon Jawa. Rebo Kliwon adalah seseorang yang lahir memiliki sifat dan karakter yang bijaksana, dewasa, teduh pendirian. Mereka juga cenderung tenang, sabar, dan berhati-hati. Yang nomor 6 ada Rabu Pahing. Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing umumnya memiliki karakter yang aktif, dinamis, penuh energi. Mereka juga cenderung antusias, bersemangat, dan berani. Tidak hanya itu, mereka senang berpetualang dan menjelajahi dunia. Yang nomor 7 ada Kamis Wage. Kamis Wage menurut Primbon Jawa termasuk weton tulang wangi. Seorang yang lahir pada weton Kamis Wage dikenal memiliki karakter adil, jujur, dan berpegang pada prinsip yang teguh. Biasanya suka berbuat baik dan membantu orang. Yang nomor 8 ada Sabtu Wage ya. 7 Kamis Wage, 8 Sabtu Wage ya. Apakah Anda termasuk weton tulang wangi? Sabtu Wage ya memiliki karakter mandiri, tangguh, dan gigih, cenderung tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Mereka juga suka bekerja keras dan mengejar kesuksesan. Masaku ya, bekerja itu yang cerdas, bekerja tidak perlu keras. Banyak orang yang bekerja keras malah dia itu kehidupannya segitu-gitu saja. Tapi orang yang bekerja cerdas, maka orang tersebut menjadi kaya. Itu kalau yang berada di lingkungan saya teman-teman. Tapi yang berada di lingkungan teman-teman itu gimana, saya pun juga tidak tahu. Yang ke-9 ada Sabtu Legi. Sabtu Legi merupakan weton tulang wangi. Mereka yang lahir pada hari Sabtu Legi umumnya memiliki karakter yang dermawan, murah hati, dan senang berbagi. Mereka senang menikmati hidup dan mencari kesenangan. Yang ke-10 ada Minggu Pon. Orang yang lahir pada Minggu Pon
senang beribadah, dan memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Tingginya tingkat keimanan dan ketakwaan merupakan kemungkinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Tuhan. Selain itu, mereka juga sering beruntung dalam hal agama, ibadah, dan mendapatkan berkah dari Tuhan. Yang ke-11 ada Minggu Kliwon. Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon cenderung memiliki sifat yang misterius, gaib, dan penuh kekuatan. Mereka juga sensitif, peka, dan memiliki wawasan yang luas. Mereka tertarik untuk menggali dan mempelajari hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Tuh, Minggu Pon ya, seperti itu karakternya, selalu pengen belajar ya. Itu bagus teman-teman yang lahir di weton Minggu Pon. Ciri-ciri orang dengan weton tulang wangi itu sebagai berikut. 1. Memiliki daya tarik yang istimewa, baik terhadap manusia maupun makhluk gaib. Mereka sering menjadi pusat perhatian atau mendapat pujian dari orang-orang sekitar. Selain itu, mereka mampu menarik hati orang yang mudah disukai. Ya, nomor 1, mempunyai daya tarik yang tinggi, menjadi pusat perhatian orang ya. Yang nomor 2, weton tulang wangi itu ciri-cirinya seperti apa? Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan bahkan melihat hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh indera manusia biasa. Mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Oke, yang nomor 2 ini mungkin saya bisa mengajarkannya ya teman-teman. Ya, ini mungkin untuk orang lain itu sesuatu hal yang istimewa, tapi kalau orang yang sudah bisa seperti ini ya biasa-biasa saja teman-teman, tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah bagaimana kita merasakan kesenangan di dalam hati saat kita mau berbagi dalam rezeki ya, menenangkan hati orang, berbagi ilmu atau berbagi tenaga. Berbagi itu adalah kebahagiaan bagi orang yang sudah memahami, tidak perlu itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau apalah. Yang nomor 3, memiliki spiritual yang luar biasa. Mereka diyakini mampu melakukan hal yang dianggap ajaib, seperti menyembuhkan penyakit, membaca pikiran orang lain, dan mempengaruhi peristiwa di sekitarnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan dan mengembangkan kekuatan spiritual ya. Memiliki kemampuan mengaktifkan dan mengembangkan kekuatan spiritual ini mencarinya dari dalam ya. Jika dari dalam kita sudah ketemu dengan energi yang tanpa batas, kita bisa mengakses teman-teman, sehingga kita bisa menyembuhkan penyakit orang, membaca pikiran orang lain. Itu seperti itu, gampang teman-teman. Saya bisa mengajari ini. Yang nomor 4, memiliki karakter yang kuat, positif, dan mampu mengatasi makhluk gaib yang lagi ngamuk. Biasanya sering menunjukkan sifat kepemimpinan yang kuat, kreativitas, dan bakat di berbagai bidang. Mereka juga memiliki ketabahan dan keberanian dalam menghadapi gangguan makhluk gaib. Jadi dukun teman-teman, nambah nih mau saya kesurupan. Ini bisa diajarkan untuk semua orang, tidak harus tulangnya harus wangi dulu. Saya tidak suka pakai minyak atau wangi-wangian saja bisa. Masa yang tulang wangi tidak bisa? Weton tulang wangi menurut Pribon Jawa menandakan seseorang yang memiliki karakteristik unik dan istimewa. Mereka memiliki daya tarik yang kuat, sensitif terhadap dunia gaib, kekuatan spiritual yang luar biasa, dan karakter yang kuat serta positif. Oke ya, untuk teman-teman semua, itu adalah weton tulang wangi. Apa saja bisa menjadi weton tulang wangi, tak harus dalam weton-weton tersebut. Jadi intinya ada yang dari dalam Anda. Jika dari dalam Anda sudah oke, luarnya akan mengikuti. Jika dari dalam Anda
masih ada sampah ya, masih banyak yang kotor, maka itu akan menghasilkan kekotoran dalam kehidupan Anda. Jadi rubahlah yang dari dalam. Tidak ada jalan keluar, yang ada jalan ke dalam. Galilah terus di dalam diri Anda. Salam sukses, salam kaya, salam keberlimpahan, salam sehat sentosa, sehat selalu, salam penuh berbahagia untuk menghadapi hari-hari, untuk melakukan perjalanan kehidupan ya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.